happy cuan semuanya di hari ini awal minggu. Baru jam setengah 10 ini saya take jam 10 lah, jam 10 kurang 8 menit saya take. Kita sudah taking profit di BPTR, BCAP, terus floating gain juga di FTMP. Jadi congratulations buat yang ikutan. Kalau nggak sawer ya sangatlah aneh sih. Oke, di video ini saya akan sedikit ya mengulas alasan kenapa Bursa Efek menunda ARB simetrisnya dan apa yang kita lakukan nantinya dengan aturan yang baru. Meskipun ARB simetris, ada hal yang berubah di perdagangan, terutama mulai nanti di tanggal 3 April 2023. Apa yang harus kita lakukan dan kenapa ARB simetris masih ditunda lagi ya. Oke, kita ulas di video kali ini. Oke, jadi ini saya masih jam trading ya saat take video ini. Ini setup saya lagi mantau PSA, BPTM, PTM, PRC, PJAP, PMX, BPTR, NBPA. Ini beberapa yang saya watchlist. Dan ya PJAP udah jualan 5%, 28 menit lah ya. Terus BPTR kita ini call beberapa hari yang lalu dan Jumat naik, hari ini tambah naik lagi. Saya sudah jual sebagian ya, jadi sudah untung 39,8% dan masih ada di dalam. Sedangkan sekarang posisi harganya 173, jadi ya sama lah ya, 140% lah ya di porto sisanya. Terus FTMB ya ini floating gain 2,9 dan BCAP ini kita sudah watchlist ya, sudah masuk list akumulasi dan videonya sudah tayang di hari Minggu. Jadi harusnya teman-teman yang sudah nonton Minggu malam ini sudah bisa watchlist beberapa saham ini yang bisa jadi cuan. Oke, kita ulas ya. Jadi ini saya baca dari aslinya ada ya di Bursa Efek, tapi ini kita baca aja langsung ringkasannya di katadata.co.id. Di mana jam perdagangan baru Bursa Efek berlaku 3 April, batasan ARB tetap 7%. Dan kebetulan tanggal 1 April kita akan adakan kelas, basic fundamental analysis dan basic technical analysis. Selain itu di akhir ada tentang data IPO. Beberapa kita sudah dapat cuan di situ yang menganalisa IPO-nya ini, bandarnya atau big player-nya itu sudah untung apa belum. Sudah terlihat NSSS kita cuan 2 digit, BPTR juga, lalu FUTR kita hampir juga 40%. Memanfaatkan data-data IPO itu. Jadi akan saya ulas nantinya lebih detail di kelas. Buat teman-teman silakan yang mau join, link pendaftarannya ada di deskripsi. Dan tidak hanya kelas, nanti di Seninnya 3 April 2023 kita full training bareng ya. Jadi sesi 1 dan sesi 2. Jadi itu. Oke. Ini aturan baru di mana sebelumnya muncul kabar nantinya di April itu ARB simetris akan dimulai lagi. ARB simetris itu apa? Jadi di saat harga suatu saham dalam sehari itu ada batasan kenaikan dan penurunan. Batasan kenaikan tuh arah ya, atau reject atas. Jadi kalau harga 50 sampai 200 tuh kenaikannya 35%. Nah, penurunannya itu sama dengan kenaikannya. Jadi kalau naiknya maksimal 35%, jadi turunnya maksimal ya 35% minusnya. Tetapi aturan itu ternyata ditunda ya. Kenapa ditunda? Nah, ini saya mencoba menganalisa kenapa hal itu ditunda. Aturan itu aslinya adalah aturan yang berlaku sebelum corona, sebelum COVID-19 lah. Nah, sebelum COVID-19 ada aturannya masih seperti itu, arah dan ARB sama. Kenapa jadi sekarang ARB -7? Tujuannya adalah satu, biar tidak makin dalam ya IHSG-nya saat COVID kemarin. Karena waktu COVID kemarin langsung opening, langsung saham-sahamnya langsung anjlok semua. Salah satu cara Bursa Efek untuk meminimalisir itu ya ada batasan menurunnya itu 7% gitu. Oke, dan sampai sekarang jadi 2020 sampai 2023 ini, jadi hampir saya katakan 2021, 22, 23 3 tahun inilah ARB 7% masih berlaku. Dan ini mulai perlahan
aturannya kembali ke normal. Nah, aturan normalnya itu dikembalikan satu dari jam perdagangan. Kalau kita berdagang biasanya kan jam pre-openingnya itu kan jam 8.50 lah sudah mulai gerak lah beberapa. Sampai mulainya jam 9 sampai setengah 12 lalu break. Nah, sekarang nantinya sejak April itu jam 9 sampai jam 12. Lalu sesi 2 biasanya setengah 2 sampai jam 14.50 lah. 14.50 lalu 10 menit harga penutupannya berapa. Nah, nantinya di besok Senin 3 April itu mulainya sama setengah 2 tapi ditutupnya jam 15.50 atau 1 jam lebih lama. Nanti jadi selesainya jam 4 gitu. Nah, untuk yang hari Jumat itu yang berubah adalah di penutupan sesi 1 ya, hanya sampai setengah 12 dan openingnya jam 2 siang. Itu sih, ini aslinya adalah aturan-aturan yang ada sebelum COVID dulunya. Itu. Nah, ini hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Satu itu. Yang kedua, kenapa ARB simetris belum dilakukan ya? Nah, ini. Dengan demikian penurunan harga saham maksimal tetap berlaku 7% untuk semua fraksi saham. Nah, ini auto reject bawahnya 7%, 7% masih sama. Nah, ada beberapa hal yang membuat ini menurut saya satu ya, kalau aturan ini langsung digeber, langsung dieksekusi keduanya, mungkin, nah ini mungkin ya menurut saya adalah kasihan buat angkatan corona ya. Angkatan corona di mana awal mereka masuk di 2020 itu semua saham yang mereka beli itu cuan. Banyak yang flexing di tahun 2020 2021 dan merasa ya saham adalah jalan saya gitu. Tapi sampai sekarang ya teman-teman bisa cek sendiri aja ya, berapa teman-teman kalian yang terjun di saham waktu COVID, sekarang mana? Pasti banyak yang hilang gitu. Nah, karena sahamnya waktu tahun 2020 2021 gampang banget dapat bagger 40, 50, 100% bahkan sangatlah mudah waktu itu. Karena harganya sangatlah turun dalam ya, diskon banget. Tapi kondisi yang sekarang sideways, market yang sebenarnya ya banyak yang tidak bertahan dan gone, hilang. Itu. Jadi itu yang kedua juga tidak sedikit yang angkatan-angkatan corona itu yang membeli asal beli dan cuan tidak didasari dengan yang namanya knowledge atau pengetahuan. It's why banyak yang tidak bertahan lama di pasar marketing, di stock marketing. Itu. Yang ketiga adalah adanya pengaruh kemarin kolapsnya adalah Silicon Bank di Amerika ya. Di Amerika bentar apa ya tadi kemarin yang membuat marketnya hancur banget. Nah, ini sebentar saya baca dulu. Silicon Bank yang membuat saham-sahamnya pada hancur ya di luar ya. Nah, ini. Oke, wait. Bank. Nah, efek dari keturunan ini ada penurunan Silicon Bank dan Signature Bank di Amerika. Yang bahkan Silicon Valley Bank ini sempat 2 jam collapse. Banyak uang yang mau ditarik nggak bisa ya. Banyak uang ditarik nggak bisa. Nah, keruntuhan yang ada di Silicon Valley Bank dan Signature Bank ini yang membuat bursa efek ini menunggu ya di market global ya, terutama bagaimana kondisinya ya, karena ini akan berefek juga ke marketnya kita. Market kita bisa dikatakan ya mayoritas itu masih banyak yang latah, banyak yang ikut-ikutan. Kalau ini turun luar ya, DJI turun ya kita harus jualan gitu. Nah, kemarin waktu sahamnya sebelum ada penurunan keruntuhan di Silicon Valley Bank dan Signature Bank, aslinya sudah ada outflow yang keluar ya beberapa bulan ya, tetapi memang tidaklah signifikan untuk outflow-nya tersebut ya. Jadi tetapi tidak signifikan, tetapi turunnya sudah lumayan dalam ya, 1-2%. Itu yang membuat juga banyak investor atau trader menunggu ya baiknya seperti apa gitu. Jadi
ini adalah salah satu cara ya untuk Bursa Efek melihat respon di pasar satu, dan yang kedua melihat pasar global itu seperti apa. Karena kalau semisal ARB ini dikembalikan ke simetris sedangkan market global sedang tidak baik-baik saja, ya sama juga bohong ya. Nanti akan runtuh lagi IHSG-nya dan bukan tidak mungkin akan kembali lagi aturan ARB simetris. Jadi nanti malah terkesan Bursa Efek ini tidak punya pendirian ya, atau ya sama juga dengan retailnya yaitu latah itu sendiri. Jadi itu. Lantas apa yang dilakukan dengan kondisi seperti ini? Ya kita lihat aja ya, kalau kita seorang investor ya kita searching aja saham-saham yang kiranya sudah posisi diskon, sudah sesuai dengan kondisi kita, dengan fundamental yang baik tentunya ya silakan masuk, tinggal diatur manajemennya. Bagaimana seorang trader? Ya saya sampai sejauh ini masih dalam posisi 75% cash dalam bentuk reksadana pasar uang. Sisanya saya gunakan untuk trading jangka pendek aja. Buat yang kemarin NSSS, BPTR, dan kawan-kawan itu adalah 20% dari total modal saya aja. Itu yang saya lakukan. Selain itu ya tetap lari dan ya hit and run aja sih. Kena target, TP udah buang. Itu aja, itu yang saya lakukan sebagai trader. Untuk saham yang buat swing, saya masih ada ya satu saham ya IMAS yang saya masih hold buat swing, dan yang lainnya nanti kita sesuaikan aja. Jadi itu, secara teknikal pun kita sudah tahu ya IHSG-nya seperti apa. Video kemarin sudah saya bahas IHSG-nya akan kemana dan lain-lain, baiknya kemana, jadi bisa ditonton aja di video kemarin. Jadi itu video kali ini, semoga dengan aturan baru ini, dengan jam yang lebih panjang, marketnya akan lebih volatil lah ya, minimal lebih rame dulu lah, diramein dulu dan disesuaikan dulu dengan kita. Dan bukan tidak mungkin ya kalau nantinya oke dalam range Maret April ya sampai nanti Lebaran, bukan tidak mungkin ya Mei atau Juni sudah akan diterapkan yang namanya ARB simetris. Jadi ada dua hal yang menurut saya kapan ARB simetris akan dimulai. Satu, menyesuaikan dengan retail dan mayoritas seperti apa, dan kedua lebih ke market globalnya kondisinya seperti apa. Jadi itu semoga bermanfaat. Dan apakah ini hal yang positif atau negatif? Ya menurut saya sedikit kecewa dengan penundaan ARB simetris ini.